Hai guys, apa kabar kalian? Kali ini gue akan membahas tentang art yang akan tayang selanjutnya, yaitu art Baraju. Tentang keseruan-keseruan Boboiboy dan teman-temannya dalam melewati rintangan untuk mengalahkan musuh-musuhnya di planet Baraju. Dan juga tentang plot twist yang pastinya kalian tidak duga-duga nih. Oke, bagaimana keseruannya? Langsung saja kita bahas. Setelah selesai melaksanakan misi mendadak di kilang Nibot dan planet Machina, Boboiboy, Gopal, Kuali, dan Ochobot akhirnya bertemu lagi nih bersama Yaya, Ying, dan Feng. Nah, setelah selesai melaksanakan misi mendadak, Boboiboy beserta kawan-kawannya pun melanjutkan ke tujuan utamanya, yaitu untuk membantu Boboiboy mencari dan mempelajari kuasa elemental tahap ketiga. Karena memang tujuan awal Boboiboy setelah mengalahkan Ramos dan mendapatkan kuasa elemental tahap 3 Tovan, yaitu Beliung, adalah untuk mempelajari dan menguasai kuasa-kuasa elemental tahap 3 lainnya. Khususnya ya kuasa elemental Nova tahap 3 dari elemental api dan Blast. Tapi saat mereka sedang berada di perjalanan ke planet Volcania untuk menjemput truk Taroka, mereka malah mendapatkan sinyal kecemasan, Pak. Yang mana sinyal itu memang diperuntukkan untuk Boboiboy. Jadi akhirnya mereka pun membagi dua tim agar misi mereka cepat selesai. Nah, pertolongan Boboiboy, Gopal, Kuali, dan Ochobot di kilang Nibot itulah yang menjadi art gentar. Oh, ada orang minta tolong. Nanti jom. Mungkin dia perlukan bantuan untuk beli robot. Iya bro, nak saya tolong pilihkan robot ke? Bukan, tolong masuk dalam perut aku. Bro. Jadi setelah dari art gentar, mereka semua melanjutkan perjalanan ke planet Baraju dengan panduan dari Rock Taroka. Jadi di planet Baraju, Boboiboy dan teman-temannya ini malah tersesat cuy. Bukan tersesat sih, lebih tepatnya terpisah. Karena ternyata di planet Baraju sedang terjadi konflik antara suku Bara dan juga suku Salju, yang membuat Boboiboy dan teman-temannya ini malah ditahan cuy, karena dikira mata-mata dari masing-masing kubu. Ya, kalau kalian sudah pada tahu, Boboiboy Galaksi Baraju ini itu merupakan panggung dari fusion baru Boboiboy, yaitu Boboiboy Sopan. Jadi jangan kalian kira dan jangan kalian terlalu berharap lah cuy ya, nanti di art Baraju ini tuh akan diperlihatkan tahap 3 dari kuasa elemental Boboiboy. Jangan berharap cuy, oke? Semoga aja ada perubahan dari monster lah. Walaupun memang sudah cocok banget sih waktunya, karena nanti Boboiboy akan saling bertarung dengan dirinya sendiri. Memang agak aneh nih Boboiboy. Nah, lebih tepatnya Boboiboy Blast dan Boboiboy S akan saling bertarung satu sama lain dan menciptakan suasana yang sangat epic. Gimana gak epic coba? Boboiboy Blast dan Ice itu hampir berubah ke elemental tahap ketiga pak, yaitu Boboiboy Nova dan Boboiboy Blizzard. Tapi sayang dihalang sama si Feng. Mereka berdua juga sama-sama mengeluarkan jurus terkuat mereka. Contohnya Boboiboy Ice mengeluarkan Meteor Ice. Nah, tapi walaupun sudah pas banget waktunya dan suasananya untuk memunculkan kuasa tahap 3 dari kedua elemental, tapi rasanya monster sudah mempunyai cara yang lain untuk memunculkan kuasa elemental tahap ketiga itu. Jadi monster mengkhususkan di art Baraju ini adalah sebagai panggung dari fusion Sopan yang akan menjadi penengah dari konflik yang sudah terjadi ratusan tahun lamanya antara kubu Bara dan juga kubu Salju. Kita perlu cari jalan untuk damaikan puak Bara dan Salju. Puak Salju yakin Mas Mawais dikhianati oleh Panglima Pairakwi. Keputusan yang bijak dari monster. Karena walaupun suasananya itu udah cocok banget untuk memunculkan tahap 3 dari elemental Blast dan Ice, tapi bagaimana coba Boboiboy mengendalikannya? Orang elemental Beliung aja udah susah setengah mati tuh untuk dikendalikan, tapi masih nggak bisa-bisa juga. Malah pengen nambah 2 kuasa tahap 3 lagi, lah kan ngawur. Itulah mengapa di art Baraju ini akan menjadi panggung dari Boboiboy Sopan, yang merupakan fusion antara kuasa solar dan Tovan. Mengingat hanya Boboiboy Tovan lah yang belum mempunyai fusion. Dan fusion ini sangat berguna untuk menghentikan konflik yang telah terjadi ratusan tahun di planet Baraju ini. Karena Boboiboy Sopan mempunyai jurus-jurus yang sangat hebat sih. Malahan ada lagi jurus Boboiboy Sopan itu yang sampai bisa merubah mood seseorang yang tadinya marah berubah menjadi tenang.
Jadi Boboiboy Sopan ini bisa dengan mudah menghentikan konflik yang sedang terjadi di planet Baraju ini. Dan plot twist di akhir cerita yang benar-benar nggak terduga, yang mana ternyata musuh utama Boboiboy adalah Pak Pato. Oke, bagi yang nggak tahu Pak Pato ini siapa, jadi Pak Pato ini muncul pertama kali saat Boboiboy dan kawan-kawannya tiba di planet Baraju. Dia diperkenalkan sebagai seorang penjual mainan yang sangat ramah. Tapi dari sikap ramahnya itu, ternyata Pak Pato ini adalah seorang pembisnis haram cuy. Pembisnis gelap senjata loh. Nah, senjata-senjata itulah yang dia jual ke masing-masing kubus sebagai senjata perang mereka. Dan ternyata Pak Pato ini bukan orang yang baik-baik pak, karena dialah biang kerok di balik konflik yang sedang terjadi di planet Baraju ini. Hati-hati Roka-Roka! Nampaknya perang ini akan tetap berterusan. Berhenti kalau tak nak terima nasib yang sama. Rimba bayar! Serang! Demi menaikkan tingkat jual senjatanya dan mendapatkan keuntungan cuan yang banyak, Pak Pato ini nggak peduli terhadap kekacauan yang terjadi. Yang penting senjatanya laris dan dia mendapatkan uang pak. Memang mata duitan corong. Nah, bukan hanya itu. Ternyata dia juga adalah seorang pembuat robot. Yang mana robot itulah yang menjadi pasukan perangnya. Di antara robot-robot itu, ternyata Pak Pato juga menciptakan robot Panglima Pirapi dan Mas Mawais, lengkap dengan kuasa elementalnya. Yang mana mereka berdua adalah penguasa awal elemental Nova dan Blizzard. Untungnya ya Boboiboy berhasil mengalahkan semua pasukan Pak Pato dan robot Panglima Pirapi dan Mas Mawais dengan kuasa fusion barunya, yaitu Boboiboy Sopan. Tapi ya sayang karena Pak Pato berhasil melarikan diri. Dan ternyata Pak Pato ini memang bukan orang yang sembarangan cuy. Pak Pato ini merupakan karakter penting yang menyebabkan kekacauan di Art Gurlata nanti, atau Boboiboy movie yang ketiga mendatang. Berhenti! 3 orang penjenayah telah berjaya melarikan diri. Rakyat diminta bekerjasama untuk memberkas kesemua penjenayah ini. Macam mana nak mendarat ni? Masih lagi nak berpura-pura? Oke, bagaimana pembahasan kita kali ini? Menarik bukan? Pastinya kalian sudah tidak sabar untuk menonton Boboiboy Galaxy Baraju ini. Mimin rasa waktu Mimin di sini tuh udah habis ya. Jadi bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu dong agar Mimin lebih semangat lagi mengupload videonya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.